Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Untuk video kali ini kita akan membaca satu hadis ya, dari kitab Al-Mawa'id Al-Usfuriyah. Kitab ini mencakup 40 hadis nabawiyah plus ma'afawaid tarikhiyah, disertai dengan sejarah yang penuh faidah, penuh hikmah. Bahkan wahikayah sufiyah, disertai dengan cerita-cerita sufi, cerita-cerita yang beraroma tasawuf. Kitab ini disusun oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar Al-Usfuri rahimahullah wa ja'al jannah maswah, amin ya rabbal alamin. Seperti apa? Semoga mari kita mudzakarah dengan tawajuh, semoga menjadi asbab tambahan ilmu yang bermanfaat barokah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muhadditsu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa 'ulumihi wa amadana bi asrarih. Kita langsung saja ya pada hadis yang pertama. Al-hadisul awwalu, hadis yang pertama, an Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dikeluarkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, qala, ia berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Ar-rahimuna, beberapa pengasih, pecinta semua makhluk dari kalangan manusia, yarhamuhumur rahman, ia juga dirahmati, dikasihi oleh Allah, Zat yang maha pengasih dan penyayang. Mereka juga dikasihi, dirahmati oleh Allah, Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Irhamu man fil ardi, maka kasihanilah, cintailah beberapa makhluk yang ada di bumi. Yarhamukum man fis samai, maka yang ada di langit juga akan mengasihi kalian. Ini fadilah bagi orang yang punya sifat pengasih, penyayang kepada semua makhluk. Dia akan dirahmati, dikasih oleh Allah, bahkan oleh yang ada di langit. Allah pun baik, ataupun semua makhluk yang ada di langit, termasuk beberapa malaikat, semuanya mengasihi orang-orang yang berjiwa pengasih, yang punya perasaan penyayang kepada semua makhluk. Al-khabar bitamamihi. Wa fi muwafaqati hadzal hadis hikayatun, sesuai dengan isi kandungan hadis ini terdapat satu cerita, hikayah an Umar radhiyallahu anhu, yaitu cerita yang berhubungan dengan Umar, rihlah kehidupan Umar radhiyallahu anhu. Kana yamshi fi sikakil Madinah. Suatu ketika Umar radhiyallahu anhu berjalan di beberapa jalan rata di Madinah. Fara'a sabiyan kana fi yadihi usfur. Kemudian ketika itu Umar berjumpa, melihat anak kecil sedang memegang usfur, burung kecil atau burung emprit itu, burung kecil. Wa kana yal'abu bihi, ternyata burung yang dipegang oleh anak kecil itu dibuat mainan, bukan untuk dipelihara ataupun apa, tapi dibuat mainan. Maka farahima Umar dzalikal usfur. Umar tiba-tiba muncul perasaan rahmah, kasihan terhadap burung emprit itu, burung kecil itu, tidak tega karena dibuat mainan oleh anak-anak.
Fashtarahu minas sabiy. Maka Umar membeli burung itu dari anak kecil itu, dibeli. Artinya diminta dengan cara dibeli, bukan langsung dirampas, enggak, tapi dibeli, diganti dengan uang. Setelah dibeli, fa'taqahu, dilepaskan, dimerdekakan oleh Umar, dilepas ke habitatnya. Dilepas. Falamma tufiya Umar radhiyallahu taala anhu, maka ketika Umar wafat radhiyallahu anhu, ra'ahul jumhur fil manami, mayoritas orang-orang soleh melihat beliau di dalam mimpi. Fasa'aluhu an halihi, maka kemudian orang-orang soleh itu di dalam mimpinya bertanya tentang keadaan beliau, keadaan Umar saat ini di alam barzakh, di dalam kubur. Faqalu ma fa'alallahu bika. Mayoritas orang soleh itu dalam mimpinya bertanya kepada Umar, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat kepadamu wahai Umar? Qala, maka Umar menjawab, wa farali wa tajawaza anni, Allah mengampuniku, Allah mengampuni semua khilafku. Qalu, kemudian mayoritas orang soleh itu berkata, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah mengampuni dosa-dosamu? Bijudika, apakah dengan disebabkan kedermawananmu pada waktu hidup dunia? Au bi adlika, atau disebabkan oleh keadilanmu di waktu kamu menjadi khalifah? Au bizuhdika, atau apakah disebabkan oleh kezuhudanmu, kesederhanaanmu, kezuhudanmu di saat kamu hidup di dunia? Qala, maka Umar berkata, lamma wada'tumuni fil qabri, ketika kalian meletakkan jenazahku di dalam kubur, wasatartumuni biturabi, dan ketika kalian menutupku dengan tanah, menguburku dengan tanah, wataraktumuni wahidan, kemudian ketika kalian meninggalkanku sendirian di dalam kubur, fadakhala alayya malakani, masuklah dua malaikat menghampiriku, mahibani, keduanya adalah malaikat yang wibawa dan ditakuti. Tara akli, anganku terbang, hayalanku kemana-mana, ya karena takut. Warta'adat mafasili, beberapa sendi tulangku gemetar ketika itu, min haibatihima, karena takut pada dua malaikat itu yang datang menghampiri Umar di dalam kubur. Wa akhadhani wa ajlasani, kedua malaikat itu memegangku dan mendudukkanku. Wa arada ayyas'alani, kedua malaikat itu berkeinginan untuk bertanya sesuatu kepadaku. Fasami'tu nidaan minal hatifi, kemudian tiba-tiba aku mendengar suara tok, tidak jelas itu suara itu dari mana. Suara itu berbunyi begini, utruka abdi, tinggalkanlah hambaku ini. Jadi suara itu menegur dua malaikat tadi itu. Utruka abdi, wahai dua malaikat, tinggalkanlah hambaku ini. Wala tukhawwifahu, jangan sekali-kali kalian berdua menakut-nakuti hambaku ini. Fa inni rahimtuhu, maka sesungguhnya aku telah merahmatinya, mengasihaninya. Wa tajawaztu anhu, aku ampuni semua dosa khilafnya. Li'annahu rahima usfuran, karena ia sewaktu dunia mengasihi burung emprit, burung kecil.
di dunia, semasa hidup di dunia. Farahimtuhu fil uqba, maka aku mengasihani dia di uqba, di alam barzah, di kubur hingga ke akhirat. Masya Allah. Ini hikayah fawaid tarikhiyah, fawaid tarikhiyah atau hikayah sufiyah bisa jadi juga, termasuk hikayah yang sufi. Jadi mencintai bin Omar, selamat dari siksa kubur, selamat dari ancaman-ancaman lah di alam barzah, di akhirat, itu disebabkan merahmati, mengasihi binatang, usfur itu, burung emprit itu, sehingga menjadi sebab beliau dirahmati oleh Allah. Kemudian hikayatun ukhra, ada cerita lagi yang terkait dengan hadis tadi. Kana abidun fi Bani Israel, ada seorang ahli ibadah, ya, satu orang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Ketika itu marra ala kathibim minar ramli, ia berjalan di atas bukit pasir. Di atas bukit pasir. Waqad asaba Bani Israel maja'atun, ketika itu Bani Israel sedang ditimpa musibah krisis kelaparan, krisis pangan. Kemudian fatamanna fi nafsihi, satu orang ahli ibadah itu yang sedang jalan-jalan di atas bukit pasir, dia menghayal, punya keinginan yang dihayalkan dalam hatinya. Apa keinginan itu? Anna hadza law kana daqiqan la ashba'u butuna Bani Israel. Seandainya bukit ini berupa bukit gandum ataupun bukit tepung gandum atau bukit makanan pokok, bukan bukit pasir, maka akan aku sedekahkan, akan aku bagikan kepada semua masyarakat Bani Israel agar perutnya kenyang. Biar perutnya kenyang. Atas angan keinginan hayalan yang terlintas di hati satu hamba yang ahli ibadah ini, menyebabkan apa? Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyyin min anbiya'ihim. Allah menurunkan wahyu kepada satu nabi dari beberapa nabi yang diutus pada Bani Israel. Apa wahyu Allah itu? Angkul li fulanin, katakan kepada si fulan itu yang sedang menghayal itu, ingin mengenyangkan perutnya Bani Israel. Innallaha ta'ala qad aujaba laka minal ajri ma law kana hadza daqiqan, ma law kana hadza daqiqan fatasaddaqta bihi. Katakan kepada hamba itu, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu mil ajri, pahala, ma law kana daqiqan fatasaddaqta bihi, disebabkan oleh hayalannya yang menghayal seandainya bukit ini adalah bukit gandum ataupun bukit tepung gandum atau bukit makanan pokok, maka akan engkau sedekahkan kepada semua Bani Israel. Disebabkan hayalan itu wajib pahala untukmu. Jadi faman rahima ibadallah yarhamhullahu ta'ala, maka siapa yang merahmati beberapa hamba Allah, Allah akan merahmatinya. Fa inna dzalikal abda lamma rahima ibadallah, karena sesungguhnya hamba itu yang sedang menghayal di atas bukit pasir tadi, ketika ia risau mengasihi semua hamba Allah, yaquluhu, hingga ia berkata, laukan hadza daqiqan la ashba'un nas, seandainya bukit ini terbuat dari bukit gandum, maka aku akan mengenyangkan perut manusia, akan memberi makan kepada semua masyarakat Bani Israel. Akhirnya fawujidat thawabu, dia berhasil mendapatkan pahala, kamalau fa'alah, sama halnya dengan ketika ia betul-betul melakukan hal itu.
Jadi meskipun itu hanyalah hayalan, belum bentuk dramatis, dengan hayalan itu mendapatkan pahala sebagaimana ia betul-betul realitanya mengenyangkan semua masyarakat Bani Israel. Jadi gagasan itu gagasan baik, meskipun nggak jadi, hayalan, angan-angan kebaikan demi masalah orang banyak, meskipun masih belum diperbuat, pahalanya sama dengan ketika memperbuat, mendramatiskan hayalan itu menjadi kenyataan. Jadi meskipun tidak kenyataan sudah dapat pahala yang seperti kenyataan. Jadi ini adalah hadis dan hikayah yang secara tidak disadari menginstruksikan kepada kita untuk saling merahmati satu sama yang lain. Merahmati semua hamba, semua makhluk akan dirahmati oleh Allah. Ini sekilas satu hadis saja dari kitab Usfuriyah. Lanjutannya kita bisa berlanjut ke video berikutnya. Semoga kita bisa mengambil ibrah, mendapatkan ibrah yang amat luhur dari hadis dan hikayah ini, dan semoga kita juga bisa meniru karakternya Umar radhiyallahu anhu, mengasihi semua makhluk termasuk binatang, sehingga mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Benarnya dari Allah, kesalahan dari kebodohan saya sendiri. Ajukan kritik dan saran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.